baik, saya Nanda Tripatmawati akan menjelaskan hasil ujian akhir semester di mata kuliah perpajakan yang terdapat soal hitungannya. Yang pertama ada di nomor 5. Di sini kita diminta untuk menghitung PPN dan PPNBM yang terdapat di 3 kasus. Yang pertama, di dalam penyerahan BKP atau barang kena pajak, jumlah pembayaran sebesar 11 juta rupiah. Harga termasuk PPN 10%. Jadi kita harus menghitung DPP-nya dulu atau dasar pengenaan pajak, yaitu 100 per 110 dikali 11 juta sama dengan 10 juta rupiah. Baru kita hitung PPN-nya. PPN-nya 10% dikalikan dengan 10 juta, hasilnya 1 juta rupiah. Kemudian ada yang kedua, dalam penyerahan BKP atau barang kena pajak, jumlah pembayarannya sebesar 13 juta, harga sudah termasuk PPN 10% dan PPNBM 20%. Jadi langsung saja kita hitung DPP-nya sebesar 13 juta rupiah, PPN-nya 10%, tinggal dikalikan dengan 13 juta rupiah, hasilnya 1.300.000 rupiah. Kemudian PPNBM-nya senilai 20% dikalikan dengan 13 juta rupiah sama dengan 2.600.000 rupiah. Kemudian yang ketiga, dalam penyerahan BKP atau barang kena pajak, pembayarannya sebesar 1 juta rupiah, belum termasuk PPN 10% dan PPNBM 20%. Ini sama, kita langsung hitung DPP-nya yang diketahui itu 1 juta rupiah. Kemudian untuk menghitung PPN-nya sebesar 10% dikalikan dengan 1 juta rupiah sama dengan 100.000. Kemudian untuk PPNBM-nya sebesar 20% dikalikan dengan 1 juta, didapat 200.000 rupiah. Kemudian ada pada nomor 6. Pada bulan Juli 2015, Anderson, warga negara Inggris yang bekerja sebagai konsultan manajemen di PT Julius, menerima gaji sebesar 8.000 US dollar. Kurs yang berlaku pada saat itu adalah 13.500 untuk 1 US dollar. Kita diminta untuk menghitung PPh pasal 26 yang dipotong. Kita harus mengkonversi perkiraan penghasilan Anderson ke dalam rupiah. Jadi kita kalikan 13.500 dikali dengan 8.000 US dollar sama dengan 108 juta rupiah. Kemudian kita hitung tarif PPh pasal 26-nya sebesar 20% dikali dengan 108 juta rupiah, hasilnya 21.600.000 rupiah. Kemudian di nomor 7, soalnya Tuan Riko membeli tanah dan bangunan dengan harga 150 juta. Nilai perolehan tidak kena pajak sebesar 65 juta rupiah. Kita diminta untuk menghitung BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang. Untuk menghitung bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, rumusnya 5% merupakan tarif pajak dikalikan dengan 150 juta yang merupakan harga yang dibayarkan dikurangi dengan 65 juta rupiah yang merupakan nilai perolehan tidak kena pajak. Jadi hasilnya 4.250.000